Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran inquiry. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3, yakni yang pertama ada Yolanda Retida, yang kedua Ibrahim, dan yang ketiga ada Anindya Adila. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa topik, yaitu yang pertama, mengenai pengertian pembelajaran inquiry, yang kedua, mengenai peran siswa dalam pembelajaran inquiry, yang ketiga, mengenai peran guru dalam pembelajaran inquiry, yang keempat, mengenai tujuan dan manfaat pembelajaran inquiry, yang kelima, mengenai prinsip pembelajaran inquiry, yang keenam, mengenai ciri-ciri pembelajaran inquiry, yang ketujuh mengenai langkah-langkah pembelajaran inquiry, yang kedelapan mengenai kelebihan pembelajaran inquiry, dan yang terakhir yaitu mengenai kekurangan pembelajaran inquiry. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian pembelajaran inquiry. Inquiry sendiri berasal dari kata to inquire, yang berarti ikut serta atau terlibat dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan penyelidikan. Model inquiry ini didefinisikan oleh Piaget pada tahun 1973 sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai peran siswa dalam pembelajaran inquiry. Siswa mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Penerapan model pembelajaran inquiry ini dapat melatih siswa untuk berpikir secara logis dan sistematis serta lebih percaya diri. Salah satu nilai penting yang terkandung dalam model pembelajaran inquiry ini ialah nilai psikologis yang berupa pengembangan kepercayaan diri pada siswa untuk secara mandiri melakukan kegiatan intelektual menghadapi masalah. Selanjutnya yaitu mengenai peran guru dalam pembelajaran inquiry. Dalam model pembelajaran inquiry ini, guru berperan sebagai, yaitu yang pertama, sebagai motivator, yang artinya guru bertugas mendorong siswa agar dapat berpikir secara kritis melalui penyajian masalah-masalah. Yang kedua yaitu sebagai fasilitator, yang artinya guru bertugas membantu siswa dalam mengalami kesulitan. Dan yang ketiga yaitu sebagai pengarah, yang artinya guru bertugas memimpin siswa agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat pembelajaran inquiry. Tujuan dan manfaat inquiry adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menggabungkan kemampuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis dan analitis. Yang ketiga yaitu mengembangkan rasa ingin tahu dan cara berpikir objektif baik secara individual maupun secara kelompok. Yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri pembelajaran inquiry. Ciri-ciri pembelajaran inquiry dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan, yang artinya strategi inquiry ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry ini menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Yang ketiga yaitu tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip pembelajaran inquiry. Dalam penggunaan model pembelajaran inquiry ini terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Kriteria keberhasilan dari proses pembelajaran ini bukan ditentukan oleh sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran, tetapi ditentukan sejauh mana siswa beraktivitas mencari dan menemukan sesuatu.
Prinsip yang kedua yaitu prinsip interaksi. Sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, melainkan sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Guru perlu mengarahkan agar siswa bisa mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui interaksi mereka. Prinsip yang ketiga yaitu bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam model inquiry ini adalah guru sebagai penanya, sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan sebagian dari proses berpikir. Prinsip yang keempat yaitu belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah proses berpikir, yaitu proses mengembangkan potensi seluruh otak. Prinsip yang kelima yaitu keterbukaan. Belajar adalah suatu proses, mencoba berbagai kemungkinan. Oleh sebab itu, siswa perlu diberikan kebebasan untuk mencoba sesuatu dengan perkembangan kemampuan logika dan nalarnya. Tugas guru adalah menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada siswa mengembangkan hipotesis secara terbuka, membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukannya. Yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah pembelajaran inquiry. Langkah-langkah pembelajaran inquiry ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama orientasi. Pada langkah ini, guru mengondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam tahapan orientasi adalah yang pertama, menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Yang kedua yaitu menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar bagi siswa. Langkah-langkah yang kedua yaitu merumuskan masalah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan ini, yaitu yang pertama, beberapa masalah dapat dirumuskan sendiri oleh siswa ataupun dengan bantuan guru. Yang kedua yaitu masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung teka-teki yang jawabannya pasti. Yang artinya, guru perlu mendorong agar siswa dapat merumuskan masalah yang menurut guru jawaban sebenarnya sudah ada, tinggal siswa mencari dan mendapatkan jawabannya secara pasti. Yang ketiga yaitu konsep dalam masalah adalah konsep-konsep yang telah diketahui terlebih dahulu oleh siswa. Artinya, sebelum masalah itu dikaji lebih jauh melalui proses inquiry ini, guru perlu yakin terlebih dahulu bahwa siswa sudah memiliki pemahaman tentang konsep-konsep yang ada dalam rumusan masalah. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis sendiri adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan berhipotesis pada setiap siswa adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Langkah yang keempat yaitu mengumpulkan data. Dalam inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Oleh sebab itu, tugas dan peran guru dalam tahapan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir, mencari informasi yang dibutuhkan. Langkah yang kelima yaitu menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Langkah yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan pembelajaran inquiry. Ada beberapa kelebihan dari metode inquiry ini. Yang pertama adalah terciptanya pembelajaran yang bermakna karena model pembelajaran inquiry ini menekankan kepada pengembangan 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Kelebihan yang kedua yaitu sesuai dengan psikologi, pembelajaran modern yang menekankan pada proses perubahan tingkah laku dan adanya interaksi. Kelebihan yang ketiga yaitu dapat melejitkan potensi siswa. Kelebihan yang keempat yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar yang diinginkan.
Kelebihan yang terakhir yaitu siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kekurangan pembelajaran inquiry. Di samping memiliki kelebihan, pembelajaran inquiry ini juga dianggap memiliki kelemahan, yaitu yang pertama memerlukan waktu yang relatif lebih panjang. Dan yang kedua yaitu diperlukan usaha ekstra keras dari guru untuk mengubah kebiasaan belajar siswa yang lebih banyak mengandalkan informasi dari guru. Kelemahan yang ketiga yaitu kadang sulit dalam menentukan indikator keberhasilan pembelajaran. Dan kelemahan yang terakhir yaitu sistem pendidikan di Indonesia yang dominan menetapkan kriteria keberhasilan belajar adalah menguasai materi. Maka strategi ini akan mengalami tantangan dalam pengimplementasiannya. Cukup sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.